الحمد لله الذي أمات والأحيا. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى. الحمد لله الذي جعل لنا عيد الفطر والأضحى. أشهد أن لا إله إلا الله نعم المولى ونعم الوكيل، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ومن ينكره فقد ضل ضلالا بعيدا. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفا. اللهم اجعلنا لمن اتبعه بلسان إلى يوم الجازة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال أيضا: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. Jemaah Idul Adha hadakumullah. Khotib berwasiat khususnya untuk khotib pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan takwa. Takwa dalam arti takwa sebenar-benar takwa, yaitu adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya. Jamaah salat Idul Adha hadakumullah. Ada dua peristiwa penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah ibadah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan tengah pandemi Covid yang sampai saat ini belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam. Kita harus meyakini bahwa selalu ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita ketahui bersama, akibat pandemi Covid-19 semua wabah ini di berbagai penjuru dunia, jamaah haji Indonesia tahun 2020 tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dari tertularnya virus corona. Pemerintah Arab Saudi pun tidak mengizinkan jamaah dari luar negeri untuk menjalankan rukun Islam kelima. Hanya warga Arab Saudi dan warga asing yang berada di Arab Saudi saja yang diperkenankan menjalankan ibadah haji, dan itu pun dengan pembatasan jumlah dan peraturan yang sangat ketat. Bagi calon jamaah haji tahun 2020, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima setelah sekian lama menunggu antrean kuota haji dengan berbagai macam usaha untuk melunasi ongkos naik haji atau ONH. Namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Namun ada hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 46, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah salat Idul Adha hadakumullah. Kesabaran sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran juga bisa menentukan ukuran mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai dengan pelaksanaan dan kembali ke tanah air. Tanpa kesabaran, jamaah haji tidak akan mungkin mampu melewati rangkaian ibadah yang memerlukan kekuatan mental dan fisik seperti tawaf, sa'i, wukuf dan arafah, dan melempar jumroh. Ini memberikan hikmah kepada calon jamaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insyaallah kesabaran menunda ini nanti akan menjadi wasilah kemabruran haji kelak. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin.
Hikmah kedua adalah kepasrahan atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala pun telah memberikan panduan. Jika kita memiliki tekad bulat dalam melaksanakan sesuatu, maka kita harus pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini termaktub dalam Quran surah Al-Imran ayat 156. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Dengan ditundanya haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah kepada Allah, karena ini juga merupakan ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan, karena harus pergi jauh meninggalkan orang-orang yang dicintai dan harus berjuang menyelesaikan rangkaian kewajiban dan rukun haji. Kain ihram warna putih yang dipakai jamaah haji pun sudah menandai bahwa para jamaah haji pasrah akan takdir Allah, seperti mayit yang terbungkus kain kafan. Dengan kepasrahan ini tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji lebih tenang dalam beribadah. Jamaah salat Idul Adha hadakumullah. Ibadah kedua yang kita lakukan di tengah pandemi adalah ibadah kurban. Di tengah wabah ini, ibadah kurban akan lebih bermakna dan terasa bagi masyarakat ekonomi lemah. Selama pandemi, berbagai sektor tak terkecuali sektor ekonomi ikut terkena imbas. Banyak masyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya karena harus kehilangan mata pencarian. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat mampu terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi di dunia ini hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya terdapat hak-hak orang lain. Kenikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus berbagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Kita harus menyadari bahwa sesungguhnya hakikat memberi adalah menerima. Manusia tidak perlu khawatir karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Saking banyaknya nikmat Allah, kita tidak akan bisa menghitung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha innallaha laghafurur rahim." Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini selaras dengan makna kurban itu tersendiri, yakni berasal dari bahasa qoriba yang robu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat. Sehingga kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Jamaah salat Idul Adha hadakumullah. Dari hal ini kita bisa menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi. Yang pertama adalah hikmah vertikal, yakni semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah horizontal, yakni kedekatan dengan sesama manusia dengan saling berbagi rezeki di tengah situasi sulit akibat pandemi ini. Dalam kondisi seperti ini, kita berdoa mudah-mudahan kita semua, para pemimpin kita, para elit-elit kita, dan orang-orang yang mempunyai penghasilan di atas 10 juta dalam berjuang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi dan memperkaya diri semata. Terlihat fenomena yang tidak bisa disadari faktanya. Kebanyakan di lebaran haji ini, satu ekor domba terlihat lebih mahal daripada Ayla, Agia, Sibra, Afaja dan Innova. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Wa qulu qawli hadza fastaghfirullaha al-azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa muhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
الله أكبر. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى، واعلموا أن الله أمركم بأمره من بدء فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين لهم بلسان إلى يوم الدين، وارض عنا بحب رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدية، وانصر من نصر الدين، واهزم من عدل المسلمين، ودمر أعداء الدين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا بلاء والوباء والزلازل والمحان وسوء الفتنة والمحان ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا خاصة وساعد البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. صلى الله يا Amin, kemana aja nih? Bang, Habib Ji, Habib Fadli. Pada tabuk kilo banget nih. Foto, kenang-kenangan. Haji, ayo foto. Jangan dua.
1. Kalau yang wireless sudah nggak mampu, jarang itu doang. Ah, benar. Yang putih-putih depan. Putih-putih. Putih-putih depan. Nah, depan. 1. Mohon untuk para panitia yang bagiannya tugasnya masing-masing, jangan pada pulang dulu. 1, Yang sudah ditugaskan, 2, 3. Buka masker lah, buka masker coba. Buka masker. Jelas, biar jelas. Biar jelas. Siapa aja sih? Biar jelas nih. Iya. Siap. Siap. 1, Dia belok kali kiri atau siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Jempol. Nah, ke tangan. Tangerang. 1, 2, 3. Oke. Yuk. Silakan mencit. Besok lanjutlah. sekali lagi untuk para panitia, mohon jangan beranjak dulu, jangan pulang dulu. Seluruh tokoh masyarakat dan para ustadz, para haji dimohon